Shalom semuanya. Nama saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan saya sangat senang menyambut saudara semua pada program baru di semua saluran kami. Bagian dari apa yang kami sebut Operasi 70. Maksudnya kami akan menghadirkan kepada saudara setiap pekan program tentang fondasi. Kata fondasi dalam bahasa Ibrani adalah kata mekorot dari iman kita dengan cara baru, dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang di setiap bangsa, suku, dan bahasa. Jadi di saluran manapun saudara menonton kami hari ini, kami dengan sepenuh hati menyambut saudara saat kami membuka pintu Torah untuk seluruh dunia. Pekan ini di dalam parasha, saya ingin berbicara tentang makor yang sangat istimewa. Akar yang sangat istimewa dan penting sekali dari iman kita. Ini kembali pada pemahaman bagaimana kita melihat akhir zaman ke depan. Saudara lihat, Raja Salomo mengatakan bahwa hal-hal yang telah terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan. Ketika kita berbicara tentang nubuat, kita harus melihat nubuat secara khusus dalam pengertian siklus. Artinya kita harus melihat Musa dan para nabi sebagai dasar untuk apa yang akan datang di masa depan. Kita memulai sebuah kitab baru dan makor hari ini dengan antusias. Artinya prinsip dasar yang sangat penting dan mendalam yang ingin kita bicarakan hari ini berkaitan dengan Masyiach itu sendiri. Musa adalah prototip dari Mesias Israel. Dan seperti yang tertulis dalam kitab Mikha pasal 7 ayat 15, hal-hal yang terjadi selama kisah keluaran akan terjadi lagi untuk kedua kalinya selama masa kedatangan Mesias. Oleh karena itu, kita perlu benar-benar memperhatikan kitab Keluaran. Kedua, kitab Keluaran relevan bagi banyak orang yang menonton kami saat ini. Ketahuilah, sebagian besar penonton kita adalah non-Yahudi. Mereka bukan Yahudi. Banyak yang telah benar-benar kehilangan akar iman, pemahaman tentang keyahudian dalam keyakinan kepada Yeshua, Sang Mesias. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukannya? Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita memastikan bahwa kita kembali ke pemahaman yang mendasar, apostolik, tentang iman kita kepada Mesias, para nabi, dan di mana Torah selaras. Semua hal tersebut akan dibahas di sini dalam seri mingguan kami Mekorot. Hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang makor yang paling utama, fondasi kita yang ditemukan dalam Mesias. Dalam porsi Torah pekan ini, kita membaca salah satu ayat yang paling membingungkan, yang akan sangat membantu kita memahami sifat dari Mesias. Ingat, untuk memahami nubuat, kita harus berjalan mundur dengan hati-hati daripada berjalan maju. Dengarkan perikop yang kita baca di awal kitab Keluaran, pasal 2 ayat 10. Seperti biasa, saya akan memparafraskan dari bahasa Ibrani, dan jika perlu, saya akan memperkenalkan saudara pada sebuah kata Ibrani. Beliau dikatakan bahwa anak itu telah tumbuh besar dan dia dibawa ke rumah Firaun dan dia menjadi seorang anak. Dan namanya disebut dalam bahasa Ibrani Moshe karena mereka berkata, dari air aku menariknya. Ketahuilah kata Moshe berarti menariknya dari air. Dalam bahasa Ibrani terkait dengan kata limshot yang berarti menarik sesuatu dari air.
Kita akan membicarakan hal ini sebentar lagi, tapi saya ingin saudara memperhatikan ini sejenak. Ketahuilah, bahasa Ibrani adalah bahasa angka, bahasa matematika. Dan kata Moshe hidup dalam bahasa Ibrani, Moshekai, setara dengan nilai kata Sang Mesias, Hamashiach. Sang Mesias, mengapa begitu? Karena Musa adalah prototipe dari Mesias. Sekarang perhatikanlah dengan seksama sesuatu tentang Musa. Dikatakan di sini dalam bahasa Ibrani bahwa anak itu tumbuh besar dan dia dibawa masuk ke dalam rumah Mesir, rumah yang sama yang menyiksa budak-budak Ibrani, dan dia menjadi seorang putra Mesir. Perhatikan dua kata ini untuk menggambarkan Musa dalam perikop ini. Dia disebut dalam perikop ini sebagai seorang anak di awal, tetapi kemudian dia disebut sebagai seorang putra. Itu adalah dua kata Ibrani yang penting. Kata anak adalah kata yelet. Ini berbicara tentang seseorang yang masih harus tumbuh, hampir seperti balita. Dia belum dalam kepenuhannya. Tetapi kemudian dalam perikop yang sama, dia disebut sebagai seorang putra. Yang dalam bahasa Ibrani adalah kata ben. Kenapa dia disebut dalam perikop yang sama sebagai seorang anak yang masih harus banyak bertumbuh dan juga disebut sebagai putra, yang berarti dia sudah berjalan dalam kepenuhannya. Ketahuilah, seluruh misteri dari kabar baik terletak pada dua kata tersebut. Dalam perbedaan antara disebut sebagai anak dan disebut sebagai putra. Yang satu rendah, sementara yang lain sangat ditinggikan. Ketahuilah, dia adalah seorang putra. Dia dalam kepenuhannya, tetapi kepenuhannya sebagai putra adalah untuk Mesir, bukan untuk bangsanya sendiri. Dia masih seorang anak kecil, karena dia benar-benar belum memenuhi perannya dan takdirnya. Tapi baru kemudian pada masa dewasanya, ketika dia mencapai usia 81 tahun, dia menjadi seorang putra. Dan itu adalah hal yang harus kita pahami, bahwa Mesias adalah prototipe dari Musa. Dan sama halnya seperti Musa, dia harus melewati dua tahap. Tahap ketika dia asing bagi bangsanya sendiri, tetapi dia adalah seorang putra bagi dunia. Mesir yang mewakili dunia dan bangsa-bangsa. Dan dalam komentar kami yang disebut Exodus Rabbah, kita membaca tentang seluruh rahasia dari seluruh Injil. Dan teman-teman, inilah mengapa kita harus belajar Torah bersama. Inilah alasan mengapa saluran kami ada untuk saudara. Dikatakan di sini, putri Firaun menciumnya, dia memeluknya, mencintainya, menghormatinya, dan tidak akan pernah membawanya keluar dari istana. Dia dilindungi dengan sangat hati-hati sehingga dia tidak pernah diizinkan keluar. Dia sangat tampan sekali. Dan semua yang melihatnya ingin sekali memujanya ketika dia masih kecil. Dan Firaun sendirilah, ini penting, perhatikan. Firaun sendirilah yang memeluknya, yang mencintainya, dan mengizinkannya mengambil mahkota dari kepalanya sendiri. Dan memindahkannya menjadi mahkota di kepala Musa. Dia mengambilnya dari kepala Firaun dan meletakkannya di kepala Musa kecil. Luar biasa. Lihatlah, itu terjadi untuk memenuhi nubuat yang ditemukan dalam Yehezkiel pasal 28 yang mengatakan bahwa
Aku akan menghabisimu, janji Elohim, di hari-hari terakhir dengan api yang terbakar di dalam dirimu. Oleh karena itu, putri Firaun adalah bagian dari pemenuhan nubuat tersebut. Para rabi menyimpulkan dengan kata-kata ini, dan oleh karena itu, Raja Mesias, dia harus melakukan hal yang persis sama di masa depan. Dia akan dibesarkan di tempat yang disebut Edom, di mana dia akan sangat dicintai dan sangat dihormati. Dan pada saat yang sama, dia akan berdiam di Mesir sampai dia menghancurkan Mesir di hari-hari terakhir. Seperti yang saudara ketahui, Yeshua hari ini dihormati dalam sistem Mesir. Dia sangat dihormati dan dicintai dalam sistem Roma. Tapi sistem yang sama inilah yang akan menghancurkannya di hari-hari terakhir. Wah, ini sistem yang tidak hanya akan menghancurkannya, tetapi pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Ini adalah sistem yang memisahkannya dari Israel selama 2000 tahun di hari-hari terakhir. Sama seperti ketika Musa kembali ke Mesir untuk menghancurkan mereka yang sangat mencintainya. Dan ingat, dia sangat dicintai dan dihormati di Mesir. Hal yang sama akan terjadi dengan Yeshua. Apakah Yeshua membenci orang Kristen? Tidak. Apakah dia benar-benar membenci sistem yang menjauhkannya dari Yakub selama 2000 tahun? Ya, di hari-hari terakhir, Yeshua akan datang dan dia benar-benar akan menghancurkan sistem yang membelenggunya. Sistem yang menghormatinya dan mencintainya. Hari ini panggilan kita adalah belajar dari masa lalu. Keluarlah dari sistem itu dan bergabunglah bersama rumah Israel. Apakah Makor hari ini? Apakah akarnya? Akar itu sebenarnya ditemukan dalam kata-kata Shaul yang mengatakan cabang alami itulah yang menopang kamu. Bukan kamu yang menopang cabang alami itu. Panggilan di hari-hari terakhir bagi kita semua adalah keluar dari Mesir, tinggalkan Mesir, bergabunglah bersama rumah Israel, dan naiklah selagi masih ada waktu. Mesias akan datang sebagai penghancur besar dan hakim di hari-hari terakhir. Hashem memberkati saudara semua. Dan seperti biasa, bergabunglah bersama kami di sini untuk Mekorot setiap pekan. Shalom.